Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang as-sirat. Ya, kita masih membahas bagaimana perjalanan manusia di akhirat nanti sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Di sana ada yang namanya as-sirat. Ya, ini jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, di mana tidak ada seorang pun melainkan harus melewati jembatan tersebut. Maka manusia melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalannya. Ya, barang siapa yang amalannya dia banyak melakukan amalan saleh, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan amalan saleh, maka akan melalui jembatan tersebut dengan cepat. Sehingga ada yang melalui jembatan tersebut sekedipan mata, sekejap mata. Ada juga yang melewati jembatan tersebut secepat kilat. Ada yang melewatinya secepat angin. Ada yang melewatinya secepat kuda yang terbaik. Ya, dan ada juga yang melewatinya dengan begitu lambat. Ya, sampai dikatakan dalam hadis seperti orang yang atau dia melewati jembatan tersebut dengan pantatnya. Ya, dengan pantatnya. Baik, kemudian di atas jembatan tersebut ada kalalib, ya, ada kait-kait yang akan mengambil atau mengambil dengan cepat, yang menyambar orang-orang yang memang berhak untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Dengan cepat dia akan disambar oleh kait-kait tersebut untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ini keadaan as-sirat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ini fase setelah as-sirat. Ya. Ada sebuah tempat yang bernama Qantharah. Ya, Qantharah ini barakallahu fikum. Ya, ini suatu tempat di mana orang-orang yang berhak untuk masuk surga ini membereskan urusannya dengan saudaranya selama di akhirat, selama di dunia. Jadi selama di dunia mungkin terjadi kezaliman di tengah-tengah mereka. Maka sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga, ya, perkara tersebut diselesaikan. Sehingga orang yang masuk ke dalam surga ini di dalam hatinya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi keinginan untuk membalas perbuatan saudaranya di dunia. Semuanya bersih hatinya, masuk ke dalam surga dalam keadaan bebas dari hati-hati yang jelek kepada saudaranya. Dan Qantharah ini dalil tentang Qantharah ini adalah dalil yang atau hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau bersabda, khulsul al-mu'minina minan nar
fayuhsabuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Ya, orang-orang beriman selamat dari dari api neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Maka kemudian mereka tertahan di qantarah yang terletak antara neraka dan surga. Ya. Dalam riwayat yang lain, idza khalasal mu'minun, apabila kaum mukminin telah terselamatkan dari api neraka, maka yuhbasuna ala qantarah, mereka tertahan di qantarah antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'di madzalim. Maka kemudian mereka dikisos dengan kedzaliman kanat bainahum fid dunya, yang pernah dilakukan di dunia. Ya, jadi mereka ini semuanya sudah berhak untuk masuk ke dalam surga. Namun, ya, tidaklah masuk ke dalam surga itu melainkan orang-orang yang sudah dibersihkan dari segala macam bentuk permusuhan. Oleh karena itu sebelum dimasukkan ke dalam surga, diselesaikan terlebih dahulu. Ya, terkadang ada sebagian muslim, ya, dia melakukan suatu perkara yang terkesan mendolimi saudaranya, entah mungkin karena ijtihad dia, ya, sebagaimana yang kita ketahui terkadang terjadi peperangan atau pertempuran antara kaum muslimin, ya, fa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma, apabila ada dua golongan dari kaum mukminin saling memerangi, maka buatlah islah, perdamaian di antara mereka. Jadi antara sesama muslim ini ada yang berperang, ya, ada yang berperang. Ya, mereka sama-sama muslim yang taat. Tapi karena satu dan lain hal, karena ijtihad mereka, maka terjadi peperangan di antara mereka. Maka ya, kedua orang yang berhak untuk masuk surga ini, ya, sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga, diselesaikan permasalahan tersebut. Sehingga tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam surga dengan membawa kebencian kepada saudaranya. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, fayataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya. Maka dikisoslah kedzaliman-kedzaliman yang terjadi di antara mereka berdua selama hidup di dunia. Ya. Hatta idza nuqu wa hudzibu udzina lahum bidukhulil jannah. Maka kemudian kata Nabi SAW, setelah dikisos, dibalas atas kedzaliman yang terjadi di antara mereka, ya, maka kemudian mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, setelah memang tidak ada lagi kedzaliman di tengah-tengah manusia, mereka pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, bagaimana kisosnya? Wallahu taala alam bagaimana. Ya, entah dia di tukar-tukaran pahala atau seperti apa, ya, karena ada isyarat demikian. Ya, Nabi SAW ya pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, kata beliau, man kanat lahu madlamatan li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia memiliki kezaliman di antara saudaranya, ya, artinya pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, an irdihi aw syai', ya, berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang selainnya, maka hendaknya dia minta penghalalan hari ini sebelum datang hari di mana dinar dan dirham itu tidak berlaku. Ya. In kana lahu amalus salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Apabila dia memiliki amalan soleh, maka amalan soleh itulah yang akan diambil sesuai dengan kadar kedzalimannya. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Apabila dia tidak lagi memiliki kebaikan, sudah habis kebaikannya, maka diambillah dari keburukan musuhnya tadi, maka dibebankan kepada dirinya.
ya, entah dalam bentuk mungkin diturunkan derajatnya di surga atau bagaimana. Al-muhim, ya, di tempat tersebut terjadi kisos, ya, terjadi kisos, ya, kedoliman yang pernah terjadi di dunia semuanya diselesaikan di sana, sehingga tidak ada lagi orang yang masuk surga dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan permusuhan. Baik, sekarang kita coba baca penjelasan atau apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faman marra 'ala sirat dakhalal jannah." Barang siapa yang berhasil melewati sirat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Fa idza abaru 'alaihi waqafu 'ala qantaratin bainal jannati wan nar. Apabila dia telah berhasil melewatinya, itu melewati as-sirat, ya, maka mereka pun diberhentikan di kontorah antara surga dan neraka. Ya, kata para ulama, kontorah ini bentuknya jembatan, sebagai lagi menyebutkan ya sebuah ruangan, sebuah tempat, sebuah bangunan, ya, yang berada di ujung, ya, as-sirat, yang berada di ujung as-sirat. Ya, jadi dia sudah pasti masuk surga, hanya saja ya ada urusan. Ya, ini apa? Membersihkan kedoliman-kedoliman yang pernah terjadi antara dia dan saudaranya. Fayuqtasa li ba'dihim min ba'd. Fa idza hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Nah, ini seperti hadis Abu Sa'id tadi, ya. Kemudian masing-masing akan dikisos. Apabila telah dibersihkan dan disucikan, maka diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kata Syekh Al-Fauzan, beliau ketika menjelaskan ucapannya Syekhul Islam ini, kata beliau, "Dzakara Syekh rahimahullah mimma yakunu yaumal qiyamah al-wuqufa 'alal qantarah." Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu berhentinya manusia di qantarah. Faqala wa man marra 'ala sirat ay tajawazahu wa salima minas suqut fi jahannam dakhalal jannah. Maka barang siapa yang berhasil melintasi as-sirat, itu dia melewati dan selamat dari jatuh ke dalam neraka jahanam ketika melewatinya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Dia pasti akan masuk surga. Udah selesai ya sebenarnya. Ya, kalau sudah berhasil melewati as-sirat, maka dia masuk surga. Baik. Li'anna man naja minan nar dakhalal jannah. Karena barang siapa yang selamat dari api neraka, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ya, nggak ada tempat yang ketiga, ya. Ya, kalau sudah selamat dari neraka, artinya dia tidak disambar oleh kalalib ketika melewati as-sirat, maka sudah dipastikan dia masuk ke dalam surga. Tidak ada tempat yang ketiga. Ya, kalau Anda sudah selamat dari neraka, pasti tempatnya adalah surga. Ya, tidak selamanya tinggal di jembatan, pasti masuk dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan keselamatan. Ya, faqala ta'ala, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Tadi firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Sebagian manusia itu dimasukkan ke dalam surga, sebagiannya ke dalam neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka barang siapa yang sudah berhasil dia melewati as-sirat, pasti akan masuk surga. Akan tetapi, lakin qabla dukhulil jannah la budda min ijra' al-qasas atau al-qisasi bainal mu'minin hatta yadkhulul jannah wa hum ala akmali halatin. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam surga, maka haruslah dijalankan terlebih dahulu, ya, qisas antara orang-orang yang beriman.
sampai mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan yang paling sempurna. Mereka berada di keadaan yang paling sempurna. Ya, orang kalau dia di hatinya masih ngerundel, ya, bahasa Jawanya ngerundel, apa bahasa Indonesianya, istilahnya masih menyimpan kebencian di hatinya, ya dia belum mencapai keadaan yang paling sempurna. Ya, di surga itu manusia berada dalam keadaannya yang paling sempurna. Oleh karena itu dibersihkan sampai ke akar-akarnya, sampai ke hati-hatinya. Tidak boleh ada lagi dendam antara para penghuni surga. Semuanya apa? Ya, semuanya kosong-kosong ya, sifar-sifar. Ya, mereka tidak memiliki lagi dendam. Nah, bagaimana cara menghilangkannya itu? Yaitu dilakukan kisos. Ya, dilakukan kisos. Ya. Qad khalasu minal madzalim wa hadza ma asyara ilaihi Syekh biqaulihi fa idza abbaru ay tajawazu as-sirat wa najaw minas suqut finnar wa qafu ala qantarah. Ya, inilah yang dimaksud diisyaratkan oleh Syekh ya dengan ucapan beliau, apabila mereka berhasil melewati sirat dan selamat dari jatuh ke neraka jahanam, mereka pun diberhentikan di suatu tempat yang bernama Qantoroh. Ya. Kenapa mereka diberhentikan? Untuk membersihkan ya kedzaliman-kedzaliman yang pernah terjadi di antara ya penghuni surga. Apa itu Qantoroh? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hiya jisrun wal jisru wa martafa'a minal bunyan. Ya. Yang namanya Qantoroh adalah jembatan dan juga bangunan yang tinggi. Ya, bangunan yang tinggi. Jadi wallahu taala a'lam, sebagian ulama mengatakan bahwa Qantoroh ini adalah ujung dari as-sirat. Ujung dari as-sirat. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Al-Qantoroh ini jembatan yang lain, ada jembatan lagi. Jembatan terakhir untuk masuk ke dalam surga. Ya, ada yang mengatakan dia bangunan tersendiri sebelum orang masuk ke dalam surga. Seperti checkpoint. Ya, seperti checkpoint sebelum dia masuk ke dalam surga. Wa hadhil qantoroh qila hiya tarfus sirat mimma yalil jannah. Ya, dan Qantoroh ini hakikatnya dikatakan bahwa dia merupakan ujung dari sirat ya sebelum masuk ke dalam surga, yang ada di arah surga. Ya, jadi dia punya dua arah ya, yang mengarah ke surga itulah yang namanya Qantoroh. Wa qila hiya siratun akharu khasun bil mu'minin. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa Qantoroh ini adalah sebuah jembatan lain yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari as-sirat, ada yang mengatakan dia jembatan tersendiri. Wallahu taala alam. Yang jelas kita beriman dengan keberadaan Qantoroh tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Qala fayuqtasu li ba'dihi min ba'd ay yajri bainahumul qisas fil madzalim. Fayu'khadhu lil madzlum haqquhu mimman zalamah. Maka kemudian dikisoslah ya sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maksudnya adalah terjadi di tengah-tengah mereka kisos terhadap kedzaliman yang pernah mereka lakukan, maka diambillah ya hak orang yang pernah dizalimi dari orang yang menzaliminya. Fa idza hadzabu wa nuqu ay khulusu min attiba'at wal huquq udza lahum min fi dukhulil jannah. Kalau mereka sudah dibersihkan dan disucikan ya dari pengambilan hak tadi, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi dihilangkan kebencian di tengah-tengah mereka. Ya, di antara penduduk surga sudah tidak ada lagi kebencian di tengah-tengah mereka, sudah tidak ada lagi permusuhan di tengah-tengah mereka. Enggak ada lagi ngerundel di antara mereka karena semuanya sudah dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam surga. Wa qad dhahaba fi qulubi ba'dihim li ba'din minal ghil. Maka hilanglah kebencian ya dari hati mereka terhadap sebagian yang lain, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Hilang kebenciannya ya
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-47. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ya. Maka kami hilangkan dari hati-hati mereka segala kebencian, segala dendam. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya, maka mereka pun menjadi bersaudara, mereka berada di atas ranjang-ranjang sambil berhadap-hadapan. Nah, ini keadaan penduduk surga, dihilangkan al-ghil, ya, dendam dan permusuhan dari mereka, lalu mereka pun dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan berhadap-hadapan, sehingga tidak ada lagi kebencian di sana. Semuanya rukun masuk ke dalam surga. Taib, ini yang wajib kita imani, yakni setelah seorang melalui as-sirat, maka ada suatu tempat yang bernama qantarah untuk menyelesaikan segala macam kezaliman yang pernah terjadi di tengah-tengah para penghuni surga. Baik. Taib, naktafi bihadzal qadar, karena ini selanjutnya pembahasan tentang asy-syafa'ah, pembahasan yang cukup panjang. Insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik ya, jadi selanjutnya pembahasan tentang syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.